Cara membuat alat potong gabus atau styrofoam. Alat dengan seadanya, dengan yang sederhana. 1 buah kapasitor, 1 dioda 5 ampere, 1 buah potensiorotari. Mari kita rakit bersama-sama bagaimana cara untuk membuat alat potongan gabus atau styrofoam ini. Mari kita saksikan bagaimana caranya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel kami Tutorial Om Sular TV. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat potongan busa atau alas styrofoam untuk buat tulis-tulisan atau buat apa itu. Bagaimana cara merakitnya? Yuk kita saksikan sama-sama, yuk. Untuk semua peralatannya sudah disiapkan. Alatnya sederhana saja nih, yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ada potensiorotator, ada elko. Untuk elko-nya ukurannya 2,2 50 volt. 2,2 50 volt. Dan untuk diodanya 5 ampere. Dan 1 kabel 1 meter kabel hitam dan merah. Dan tentunya enggak lupa yang cek AC. Mari kita rakit bersama-sama. Untuk yang pertama tentunya ada trafo 2 ampere atau 3 ampere, terserah kalian bikinnya berapa ampere. Untuk tegangannya yang nomor 1 ini 0 volt, lalu 3 volt, yang ini 3 volt, yang ini 6 volt, yang ini 7 volt, 9 volt, 12 volt, yang terakhir adalah 13 volt. Caranya gimana? Caranya untuk yang 0 ini dibiarkan saja dulu, lalu ambil timah dan soda yang masih baru siapkan. Dan untuk yang angka terakhir ini angka 13 volt. Yang untuk 13 voltnya dikasihkan kaki yang paling terakhir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaki. Sebenarnya ini ada 12 kaki, tapi yang digunakan cukup 6 saja untuk memutar angka yang dipilih nanti setelah dirakit. 3, 6, 7, 9, 12, dan 13 sudah mentok nih. Mari kita sambung, kita rakit sama-sama, yuk. Untuk kabel yang 0 ini jangan disambung dulu, disambung yang paling akhir yang 13 volt. Kita solder yang paling ujung yang paling terakhir. Untuk saklarnya yang paling terakhir untuk memindahnya nanti. Yang paling terakhir.
Lalu yang terakhir tadi 13,5. Sekarang yang ke 12 polnya, sambung kaki kedua dari ujung. Lalu yang 9 pol disolder berikutnya, kaki berikutnya. Yang habis 9 tadi ada 6 volt. 9 7, yang 7 dulu, 7 volt. Lalu yang sehabis 7 volt kita solder yang 6 volt. Yang 6 volt kita solder dulu. Jangan sampai gatuk nih. Yang paling terakhir adalah 3 volt. Sudah ya. Lalu setelah yang disambung 0 sampai 3 volt sampai 13 volt tadi, kan di bawahnya ini ada sebuah kaki. Saya tunjukkan dulu. Ini kan ada 6, 1 2 3 4 sampai 5 6. Bawahnya ada satu kaki. Satu kaki ini dikasih dioda yang 5 ampere tadi. Kasih dioda yang 5 ampere. Ini yang min sini, yang plus sini. Yang ditempelkan sebuah kaki tadi adalah yang sebagian min. Kasih timah dulu. Lalu tenolkan ke paling tengah yang saya tunjukkan tadi. Kasih di sini. Nah, yang ini. Setelah yang ini kita arahkan ke elko yang bagian plus positifnya. Untuk positif, yang ini negatif. Jangan terbalik ya. Yang di sini min, yang sini plus. Yang min dapat kaki yang min. Ini saya kasih lem dulu. Saya tempelkan di bawahnya. Untuk dioda yang min kan di solder di sini. Yang min, yang plus atau positifnya. Lalu kita kasih timah penyolderannya yang kuat. Solder di sini. Setelah kita solder yang kabel yang 0 ini tadi, ini kan belum terpasang. Yang 0-nya belum terpasang, kita sambungkan ke negatif atau min ke bagian elko.
kita sambung ke kabelnya tadi. Ini untuk outputnya, nanti masukkan dalam lubangnya. Setelah masuk lubang, kita kasih timah, lalu disolderkan yang hitam ke negatif, yang hitam ke negatif, lalu yang positif ke plus yang kabel merah. Penyolderan hampir selesai. Untuk merapikan, nanti rekan-rekan dirapikan sendiri gimana biar rapi. Dan selanjutnya kita sambung kabelnya yang dari AC. Ini dari saklarnya, saklar ya di sini. Yang satu langsung ke trafo, yang dua untuk kabelnya yang langsung ke AC. Penyambungan yang sederhana. Biar kuat, biar nggak gampang putus ya, dikira-kira sendiri. Biar kuat, biar kokoh gimana. Setelah disambung saklar, kita kasih solasi dulu ya. Setelah penyambungan selesai, coba kita colokkan dulu, kita tes. Kita tes dulu. Setelah kita tes, kita cek tegangannya. Keluar enggak tegangannya, hitam yang positif, yang merah ke positif, yang hitam negatif. Kita cek pakai apo dulu. Kita nyalakan. Ternyata tegangannya sudah keluar. Oke, yang sederhana ini sudah jadi. Untuk rekan-rekan kalau bikin sendiri nanti juga bisa diulangi video saya dari awal sampai akhir. Nanti bagi yang untuk pemotong styrofoam atau busa ini pasti bisa. Fungsinya apa? Yang ujung ke min, yang ujung lagi ke positif. Nanti mesti tahu ini caranya. Saya cuma bikin tutorial yang sederhana, semoga bisa dimengerti, bisa tahu untuk rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.